Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil website yang telah kami buat. Nah, jadi di sini ada dashboard admin Anjing Brand yang dimana di sini ada tampilan admin yang bisa ditambah. Kemudian ada user yang dimana menampilkan beberapa user yang ada di admin Anjing Brand ini. Lalu selanjutnya ada barang yang dimana barang di sini bisa kita tambahkan contoh misalnya celana panjang, terus kategorinya ada 3 yaitu laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kita pilih laki-laki, lalu kategorinya celana dan baju kita pilih celana, terus kita input harganya contoh 150.000 dan di sini ada deskripsi barang yang ada kita tambahkan nanti. Lalu kita klik tambah di sini. Oke, apabila sudah tertambah, mari kita cek dulu stoknya. Misalnya stoknya 0, maka kita ke stocking. Nah, jadi stocking ini kita tinggal klik tambah stocking yang di pojok kanan atas. Lalu kita cari, misalnya kita hafal ID barangnya, masalah tinggal kita tulis saja contoh 26. Nah, maka nama barangnya akan menampilkan nama di sini. Tapi apabila kita tidak hafal dengan ID barangnya, maka kita tinggal klik tadi searching, lalu kita pilih celana panjang snap kulit imitasi, kita pilih di sini, terus kita pilih warnanya contoh warna hitam, terus kita pilih nih stoknya ada berapa, kita kasih 5 contoh, terus ukurannya M, lalu kita tambah di sini. Dan selanjutnya kita apabila ingin memilih atau menambahkan stok secara langsung gitu atau langsung banyak, kita tinggal klik aja lagi, terus kita pilih yang tadi, terus warnanya kita bedakan dulu, warna merah, ukurannya M sama, kita tambahkan. Terus kita pilih lagi contoh celana panjang kotak-kotak. Terus kita mau ngasih warna misalnya putih, ukurannya M. Terus stoknya ada berapa? Misalnya ada 10. Nah, langsung kita tambahkan, lalu kita klik tambah di sini dan kita akan kembali ke barang, terus kita cek di sini di stok ini apakah stoknya berhasil dimasukkan. Dan ya, stoknya berhasil di sini, yang hitam ukuran M ada 5, terus yang merah M ada 5 juga. Nah, di sini kita langsung saja memilih gambarnya. Nah, misalnya ini contoh. Nah, apabila di sini tidak ada karena kita belum menambahkan, maka kita tambahkan dulu, tambah di sini. Terus kita pilih lagi satu-satu, kita pilih lagi di sini, terus kita klik tambah lagi. Nah, jadi misalnya gambarnya sudah terinput, maka di tampilan websitenya akan ada gambar yang sudah kita input ini. Nah, di sini kita masuk ke dashboard diskon yang dimana misalnya kita mau nambah diskon, contohnya diskon hari raya. Nih, terus kita masukin nih jumlah diskonnya dalam bentuk persen. Jadi kita masukkan angkanya saja, contoh 50%, dan ini tanggal yang dimana dari tanggal berapa diskonnya, misal tanggal 25 sampai tanggal 30. Nah, terus kita tinggal klik tambah. Nah, jadi maka diskonnya itu dengan kode hari raya mendapatkan diskon 50% dari tanggal 25 sampai tanggal 30. Jadi tanggal 31 itu sudah tidak ada diskonnya. Terus kita lanjut ke pembayaran yang dimana kita cek di sini. Nah, ini menunggu pembayaran yang dimana bukti pembayaran ini belum diupload. Nah, apabila kita sudah mengupload bukti pembayaran, kita akan melihat di menunggu konfirmasi yang dimana bukti pembayarannya sudah diupload. Nah, kemudian apabila kita sudah mendapatkan resi dari pengirim barang, di sini kita masukkan misalnya resinya red, maka pembayaran tersebut dapat dikonfirmasi oleh admin. Mungkin segitu saja penjelasan tentang dashboard admin Anjing Brand. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja website Annoying Brand. Jadi di sini kita bisa melihat landing page dari website kami, yaitu Be Gentle, Be Elegant, Annoy Everyone Eyes with Your Style. Nah, jadi di sini kita bisa melihat Jumbotron. Di sini kita bisa melihat gambar dan juga beberapa function, yaitu Shop Now. Lalu kita scroll ke bawah, kita bisa melihat bestseller, yaitu produk-produk yang menjadi bestseller di
website Annoying Brand. Lalu di sini kita juga bisa melihat keluaran terbaru dari website kami, dari produk kami. Ada scarf, ada cincin, ada jam tangan, dan juga sepatu bot. Di sini kita bisa melihat juga untuk semuanya. Lalu di sini kita bisa melihat galeri. Galeri di sini kami ada tas, ada sweater, ada sepatu, ada baju, dan juga ada celana. Setelah itu kita bisa melihat testimoni. Jadi testimoni ini berasal dari raihanr090@gmail.com. Dengan rating 5/5, dia memberikan testimoni. Untuk testimoni sendiri, yang akan ditampilkan di homepage itu yang bintangnya lebih dari 3 seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa menghubungi customer service. Kita tinggal matikan nama, lalu memasukkan email, dan juga kita bisa menghubungi. Nah, setelah itu kita bisa kirim pesannya seperti itu. Lalu di sini kita ada beberapa kategori, ada laki-laki, lalu ada perempuan. Nah, di sini adalah untuk tampilan kategori perempuan. Nah, ini dari bestseller dan juga produk terbarunya. Lalu sama, ini ada galeri dan juga testimoni. Lalu kita juga ada kategori untuk anak-anak. Nah, ini adalah produk untuk anak-anak, ada bestseller dan juga produk terbarunya. Lalu ada galeri, testimoni, dan juga kontak us. Lalu kita bisa lihat lagi ke laki-laki. Di sini kita bisa memilih 2 pilihan, bisa login atau daftar. Ketika kita tidak memiliki akun, kita bisa mendaftar seperti itu. Karena saya sudah memiliki akun, saya tinggal masuk atau login. Jadi saya akan memasukkan email dan juga password saya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini di ujung kanan atas kita bisa melihat chat dan juga profil. Nah, di sini kita bisa membeli, misalnya kita membeli kemeja flanel, kita memilih warna merah. Ya, di sini ada 2 pilihan, hijau dan merah. Kita memilih warna merah. Lalu untuk ukuran kita memilih warna L. Maksudnya ukuran L. Lalu kita beli jumlahnya 1. Nah, lalu kita tambahkan keranjang. Nah, berhasil ditambahkan ke keranjang. Jadi produk kemeja flanel ini kita sudah membelinya dan masuk ke keranjang seperti itu. Di sini kita juga bisa melihat rekomendasi dari website kami untuk kamu yang mau beli. Nah, lalu kita bisa melihat ke keranjang atau chart. Nah, di sini adalah pesanan saya yaitu kemeja flanel ukuran L warna merah seharga 125.000. Nah, di sini untuk alamat pengiriman kita tinggal menuliskan saja. Kita juga bisa mengatur alamat kita di pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan data diri dan juga data pengiriman. Misalnya kita masukkan nomor handphone kita, lalu provinsi kita yaitu di Kalimantan Timur, kabupaten kita pilih Kota Balikpapan, lalu kecamatan Balikpapan Timur, lalu kelurahannya kita Kelurahan Lamaro. Nah, lalu kita memasukkan alamat kita. Misalnya Jalan Mula Warman, RT 100, nomor 69. Seperti itu. Lalu bisa kita simpan. Data berhasil disimpan, begitu. Lalu kita bisa lihat ketika kita kembali ke chart, di sini datanya adalah sudah otomatis terisi. Tapi tenang, data di sini juga bisa kita ubah ketika kita ingin membelikan teman kita atau pacar kita atau keluarga kita seperti itu. Di sini kita bisa ubah, misalnya saudara kita misalnya yang mau kita belikan kemeja flanel, kita bisa mengubah alamatnya, misalnya Jalan
Girjo misalnya. RT34 nomor 1 seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan kupon atau untuk diskonnya. Misalnya kita punya kupon yaitu dengan kata New Year maksudnya. New Year. Nah, di sini kita bisa gunakan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan potongan harga yang semula 155.000 menjadi 92.500 seperti itu. Lalu ketika kita sudah memasukkan alamat dan juga kita juga sudah memasukkan diskon, kita tinggal check out. Lalu kita pencet check out. Ketika kita sudah melakukan check out, kita bisa melihat pesanan kita ya. Di menu profil, di situ ada pesanan, pengaturan, dan logout. Jadi kita bisa melihat pesanan. Nah, di sini kita ada melihat 3 pesanan kita ya. Jadi untuk 3 pesanan ini, kita punya batas waktu sekitar 1 hari untuk melakukan pembayaran. Ketika kita tidak melakukan pembayaran, maka otomatis pesanan kita akan terhapus seperti itu. Nah, di sini ada detail dari kita ya, yang kita beli tadi, yaitu kemeja flanel ukuran L warna merah, seharga 125.000, karena kita ada diskon, harganya menjadi 92.000, seperti itu. Lalu kita bisa melihat, ini alamat pengirimannya. Nah, di sini kita bisa melihat bukti pembayaran. Jadi ketika kita sudah membeli, kita harus melakukan pembayaran. Nah, di sini kita bisa mengupload bukti pembayaran seperti itu. Seperti contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita simpan, berhasil. Setelah itu kita bisa memberikan nilai dan juga ulasan. Kita bisa memberikannya sekarang atau nanti setelah barang itu datang, seperti itu. Kita tinggal cek di pesanan saja, seperti itu. Ketika kita sudah melakukan upload pembayaran, kita akan menunggu konfirmasi dari admin. Lalu setelah admin mengkonfirmasi pembayaran kita, maka kita bisa melakukan rating dan juga ulasan. Nah, di sini kita sudah melakukan bukti pembayaran dan juga sudah dikonfirmasi oleh admin, kita bisa memberikan nilai. Jadi di sini saya akan memberikan bintang 5. Lalu kita berikan ulasan. Bagus sekali barangnya. Seperti itu. Lalu setelah kita melakukan pengisian nilai dan juga ulasan, kita bisa simpan. Nah, di sini ulasan terkirim. Lalu kita bisa kembali ke homepage ya, di landing page awal. Nah, di sini kita bisa melihat testimoni. Tuh, langsung ada 2, dari Raihan dan juga dari mohadi@gmail.com. Muncul tuh tulisannya, bagus sekali barangnya. Nah, itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Irfan, 11 10 55. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang backend. Nah, di sini kita terdapat beberapa backend yang dimana kita juga menggunakan di sini tidak menggunakan Laravel, kita menggunakan Node.js. Di sini kita ada bagian controller, model, dan public. Serta ada authenticate, APS connection, log.json, pack.json, dan template.html. Kita akan menjelaskan beberapa yang penting, salah satunya yaitu user.js. Sini user sendiri, dari indeks sendiri ada variabel yang mengkonekkan di terhadap dari file user.js. Kemudian kita lihat dulu ke koneksinya. Koneksi di sini kita menggunakan, di sini ada koneksi for MySQL connection, hostnya localhost, kemudian ada user tambahin, passwordnya tambahin, dan nyambung ke database tambahin ada script knowing. Kemudian di sini kalau koneksi
koneksi gagal, kita connect kan koneksi berhasil ada notifikasinya. Kemudian ke file user.js. Nah, di sini untuk koneksi database, di sini untuk enkripsinya, dan sini untuk mailer atau email, dan sini untuk authenticate token. Authenticate sendiri di sini peran sebagai kayak pemberian token terhadap user. Ini juga ada web token. Sini ada untuk get token yang dimana akan token user date user sendiri kan expire setiap 1 jam atau 3.600 detik. Expert. Ini ada export verify user. Nah, di sini akan ada verifikasian token dari user. Di sini ada juga verify my data. Di sini akan memverifikasi data dari user itu sendiri. Apakah betul token yang didapatkan bagaimana? Kemudian ada verify untuk admin terhadap user. Di sini ada authorization nyambungan juga verify token yang didapatkan dari authenticate. Ya, langsung kita ke user.js. User.js sendiri yang di sini pertama pembuatan user atau inputan pemasukan pembuatan user baru. Nah, di sini akan ada koneksi ke query yaitu nyambungkan ke database. Kemudian lanjut ke pengecekan username. Di pengecekan username sendiri ada koneksi ke database di mana memiliki query-nya select from where username. Nah, kemudian lanjut lagi ke menampilkan user semuanya. Di sini juga sama kurang lebih query-nya select pendudukan user. Kemudian ini update by ID. Update yang dilakukan dari berdasarkan ID, yaitu dari user, berdasarkan ID-nya untuk user. Kemudian mana ini enkripsi di mana menggunakan metode hash yang dimana itu akan password itu akan dienkripsi sebanyak 10 kali. Kemudian query-nya yaitu update user set berdasarkan ID user. Kita jadi kesalahan dan lanjut ke sukses. Kemudian kalau tidak ada ID-nya aku tidak ditemukan. Ini update my data. Dari user sendiri akan bila untuk mengupdate datanya sendiri. Ini juga sama akan menggunakan metode hash dengan mengenkripsian data password 10 kali. Jika terjadi kesalahan, itu tidak ditemukan. Dan ini untuk penampilan get berdasarkan ID. Ya, ini delete user bila tidak user tidak aktif lagi atau gimana untuk pendeletan. Dan ini query-nya kurang lebih delete from user berdasarkan ID. Nah, ini untuk login session-nya di mana select from user where username query-nya penampilan pemilihan berdasarkan user berdasarkan username-nya. Nah, di sini ada jika tidak ada user, maka user ditemukan. Kemudian dari sini ada yang namanya compare encryption compare token. Nah, token ini ID ini didapatkan dari token. Token itu didapatkan dari authenticate yang di sini. Token yang didapatkan setiap token yang didapatkan dan akan expire setiap 1 jam sekali. Nah, ini. Jadi dari data ini masuk berubah jadi token itu kan berubah itu data dimasukkan ke user. Kemudian statusnya pun kalau dia sukses ya login. Kemudian kalau tidak gagal password salah. Ini sama untuk pendapatan get new token buat yang di atas dari user itu. Kemudian ini untuk pendudukan data, ini untuk pengiriman email ke user dengan masukkan email. Dan salah satu contohnya misalkan di login. Di login ini kita membutuhkan token ya. Nah, token ini kita membutuhkan ini. Kalau tidak ada token itu, maka ini untuk misalnya menampilkan
menambahkan ke chart atau keranjang. Nah, ini akan forbidden juga, misalnya ini menampilkan by ID user, ini juga forbidden. Nah, dengan kita nge-send ini, kita akan mendapatkan token yang di sini. Nah, token di sini kita gunakan untuk tekan data. Nah, bila sudah ada token, berarti data itu dinyatakan sukses, atau berarti user ini bisa melakukan penambahan data di jumlahnya ini. Kemudian juga ini menampilkan berdasarkan ID user. Nah, ini apa aja datanya yang sudah ada di chart atau keranjang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini codingan dari front-end web kami menggunakan React. Ini untuk halaman update.js-nya. Di sini kita melakukan routing dan import file-file yang diperlukan. Salah satunya yaitu CSS, login, user, login admin, register, admin, shop now, home. Terus ini custom CSS-nya, dan ini private root. Jadi private root ini untuk halaman yang hanya bisa diakses oleh beberapa user. Nah, terus ini kita menggunakan CSS dari Font Awesome untuk icon-iconnya. Terus ini modul untuk routingnya. Ada browser router, root, dan redirect. Nah, di sini kita menggunakan private root untuk halaman path-nya admin. Komponen yang di-render adalah admin, dan authenticate yang bisa yang mengakses halaman admin hanya admin dan super admin. Ini kita buat di halaman ini, private router. Di sini kita melakukan dekripsi dari token yang telah kita dapat dari login tadi, untuk diambil datanya dan disimpan ke sessionnya. Kemudian ini adalah halaman utamanya, router exact path. Jadi kalau dia tidak memasukkan subpath yang lain, dia akan ke redirect ke dashboard laki-laki. Ini beberapa route-nya yang telah disediakan. Salah satunya yaitu di sini ada barang. Di sini yang kita import ada slider barang, slider gambar, dan comment slider. Slider barang ini untuk membuat slider pada halaman barang yang menampilkan barang-barang rekomendasi. Sedangkan slider gambar untuk menampilkan gambar-gambar yang banyak tadi setelah diupload. Kemudian ada dialog untuk menampilkan informasi setelah di submit datanya. Request adalah class untuk mengirim request kepada backend. Ada di sini. Ini ada beberapa function yang telah disediakan. Yang saya bikin ada post dengan parameternya link dan data yang kita post. Kemudian authorization-nya dari session-nya dia mengambil tokennya sebagai autorisasi. Untuk hapus, dia hanya menginputkan linknya saja. Dan untuk mengambil data juga hanya menginputkan linknya saja. Kemudian dia akan mereturn datanya di sini. Di sini ada step yang kita deklarasikan untuk di awalnya. Ini ada ID barang, this.prop match params ID barang ini diambil dari root-nya. Jadi kalau di root-nya di akhir diberi 13, maka ID barangnya akan otomatis terisi 13. Di dalam stok ada nama barang, warna, harga, dan kategori. Warna ini nanti di dalamnya akan berisi dictionary dengan case warnanya, dan indeksnya adalah jumlah stok dari warna tersebut dan ukurannya. Kemudian ini ada array untuk gambarnya dan array untuk rekomendasinya. Ini adalah fungsi untuk mengget barang. Dia menjalankan get dari class request tadi dengan link barang dan ID dari parameter tadi. Kemudian setelah didapatkan, dimasukkan ke respon dan dimasukkan ke sini, ke stok result dari respon tersebut.
Kemudian ini dia mengambil untuk request.get kategori dan subkategori ini untuk mengambil rekomendasi yang ada di bagian bawah dari halaman barang tadi. Nah, request get barang /id barang /gambar ini dia mengambil barang-barang, mengambil gambar-gambar yang akan ditampilkan di halaman barang. Kemudian komponen ditmon dan komponen update ini adalah life cycle dari React. Jadi pertama dia akan merender komponen ditmon. Kemudian jika terjadi perubahan pada variabel, dia akan menjalankan komponen dit update dan merender ulang halaman tersebut. Kemudian ini ada function add chart untuk menambahkan barang ke dalam chart. Ini ada jika jumlahnya lebih banyak dari stoknya, maka total barang melebihi jumlah stok. Akan muncul alert seperti itu. Jika sesuai, maka dia akan mengirim data berupa ID barang dan jumlahnya ke backend tadi untuk ditambahkan ke chart. Nah, ini jika tokennya belum ada, dia akan menampilkan alert mohon login sebelum melakukan pembelian. Kemudian ini adalah halaman HTML yang dirender. Dia memanggil dialog, ini akan di-hidden sampai dia submit data yang akan dikirim ke backend. Slider gambar, ini data memiliki parameter data yang diisi dari state gambar. Terus ini diambil dari state-nya juga tadi yang telah di-get dari backend. Harga juga setelah kita bikin replace untuk memformat jadi memberikan titik tiap 3 digit. Kemudian di sini dia akan menampilkan semua warnanya yang tersedia setelah diklik. Nah, jika di sini warnanya belum ada, maka ukurannya belum akan tampil. Jadi, kalau sudah dipilih warnanya, baru dia akan menampilkan ukuran-ukurannya. Setelah dia memilih ukurannya, barulah ditampilkan jumlahnya. Di sini max jumlahnya sesuai dengan stok yang telah ada. Jadi dia tidak bisa memasukkan jumlah melebihi stoknya. Kemudian ini adalah tombol submit-nya, tambahkan ke keranjang yang akan menjalankan fungsi add chart tadi. Yang ini. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih.